Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sapitri, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 atau AIK 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Langsung saja ya. Poin yang pertama, prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Ilmu dari sudut bahasa berasal dari perkataan Arab, yaitu alima, yang berarti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu dengan sebenarnya. Selama ini dan bahkan sampai saat ini masih cukup banyak di antara kita yang memandang ilmu itu secara dikotomis, yakni ada ilmu agama tersendiri dan ilmu umum secara tersendiri pula. Keduanya seakan berdiri sendiri tanpa ada kaitan sama sekali. Akibatnya, kedua ilmu ini semakin jauh dan tidak pernah berinteraksi secara harmonis. Sehingga apabila ada orang yang ahli dalam satu bidang ilmu pengetahuan tertentu, belum pasti dia itu mengetahui tentang posisi ilmu agama dan dalam ilmu tersebut. Dan demikian juga sebaliknya. Di antara ilmu-ilmu agama yang utama sekali pada nilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu agama yang telah diwahyukannya kepada Rasulnya. Sebabnya karena ilmu agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua tujuan. Yang pertama, karena mengatur hubungan manusia sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar mereka ada peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang akan hiduplah ia dengan saudara-saudara manusia yang lain dalam keadaan kasih mesra dari perasaan hasad dan dengki. Kedua, dengan ilmu agama ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar mereka ada peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan akan berjalanlah ia mencapai kerendahannya, yaitu dengan menjadikan dia kehidupan bahagia di dunia dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Untuk yang selanjutnya, poin yang kedua, penerapan ilmu berbasis sunnatullah dan qadarullah. Yang pertama, pengertian sunnatullah. Kata sunnatullah dari bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan. Sunnatullah adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Adapun pengertian lain, sunnatullah merupakan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul, undangan-undangan keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaksud di dalam Al-Quran, hukum alam yang berjalan tetap dan otomatis. Selanjutnya, ilmu berdasarkan sunnatullah. Segala bentuk ilmu pengetahuan beserta segala teori dan rumus di dalamnya yang dikenal dan dicapai oleh manusia secara amat objektif sesuai dengan fakta dan kenyataan kebenaran secara apa adanya, tanpa ditambah dan dikurangi. Pada dasarnya hanya semata hasil dari pengungkapan atas sebagian amat sangat sedikit dari ilmu pengetahuannya. Bahkan nantinya segala bentuk ilmu pengetahuan yang belum dikenal juga hanya hasil dari usaha mengungkap atau memformulasikan sunnatullah yang justru telah ditentukan atau ditetapkannya sebelum awal penciptaan alam semesta ini. Selanjutnya, pengertian qadarullah. Takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh al-qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi sehingga akhir zaman. Pengertian qadarullah
Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Yang poin yang selanjutnya, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam menempati kedudukan tinggi, di mana Al-Quran memandang orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berada pada posisi yang tinggi dan mulia. Dan juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi yang memuat anjuran dan dorongan untuk menuntut ilmu. Hadis-hadis Nabi yang memuat anjuran dan dorongan untuk menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58. Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Rasulullah SAW pun memerintahkan para orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan untuk menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu kini. Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu. Ayat ini menguraikan bagaimana kedudukan dari setiap umat manusia yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi, yang dibarengi dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Allah telah menentukan segala perkara untuk makhluknya, sesuai dengan ilmunya yang terdahulu atau ajali dan ditentukan oleh hikmahnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendak, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya. Maka semua yang akan terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu, kekuasaan, dan kehendak Allah. Namun tidak terlepas dari kehendak dan usaha hambanya, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Dan Allah juga berfirman yang artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 21 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Untuk kesimpulannya, ilmu yang benar menurut syariat Islam adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu dan dihukumi wajib. Karena sesungguhnya ilmu merupakan syarat utama diterimanya suatu amalan. Ilmu pada dasarnya memiliki banyak keutamaan. 3 di antaranya adalah ilmu dapat mengangkat derajat pemiliknya, seorang mukmin, di atas hamba lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi orang yang berilmu jalan menuju surga. Seluruh makhluk akan meminta ampun bagi para penuntut ilmu.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pendidikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.